warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, tak lupa dan tak bosan-bosannya di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan bahas teknik pengolahan produk pangan setengah jadi. Di pertemuan kemarin sudah membahas tentang pengertiannya, prosesnya. Kali ini tekniknya. Masih sama di Mapel Prakarya kelas 8 semester ganjil di materi serealia kacang dan umbi tapi setengah jadi. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat dan barokah, serta selalu senantiasa bersyukur agar kita diberikan kesehatan selalu walaupun di tengah pandemi seperti ini, virus corona seperti ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk belajar. Langsung saja kita ke materinya, yaitu saya ulangi lagi, teknik pengolahan produk pangan setengah jadi. Apa itu tekniknya? Ya, tekniknya ternyata ada beberapa macam. Yang pertama, pengawetan secara fisik, pengawetan secara biologi, dan yang ketiga, pengawetan secara kimiawi. Kenapa tekniknya itu semuanya pengawetan? Karena agar menunjang nilai ekonomis sehingga bisa dijual lagi, ya kan, atau bisa bertahan lama. Intinya pengawetan. Bisa dilihat gambar yang pertama, ada gambar ikan, ya kan, di es. Terus yang gambar kedua ada bentuk tempe, ya kan. Terus yang ketiga ada macam-macam buah tapi dalam bentuk manisan, ya kan. Dari ketiga gambar itu mesti termasuk dari secara fisik, biologi dan kimia. Mungkin ada yang bisa menyebutkan, ya kan? Nanti kita bahas bersama-sama. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, pengawetan secara fisik. Ternyata di gambar ikan itu termasuk dalam pengawetan secara fisik, ya kan? Ikannya itu bisa awet, ya kan? Secara fisiknya itu bagus. Nah, itu disebut pengawetan secara fisik, ya. Bisa kita lihat pengertiannya, yaitu ternyata ini jenisnya ada suhu rendah, suhu tinggi, dan sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Oke. Nah, dimaksud secara fisik ini artinya bisa menggunakan suhu rendah. Contohnya yaitu di pengawetan ikan itu, ya kan? Dia menggunakan es, ya kan, suhunya rendah, bisa awet, fisiknya, bentuk ikannya tidak rusak. Atau bisa juga dengan suhu tinggi, disebut sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Ya, dari tiga ini biasa kalian lihat contohnya yang mudah lah. Bisa kalian lihat itu contoh susu UHT, susu full cream. Nah, itu menggunakan teknik suhu tinggi, ya kan? Kan kalau kita minum susu itu kalau diperas langsung diminum itu masih mengandung bakteri, banyak sekali bakterinya. Nah, untuk agar bisa langsung dikonsumsi, tidak mengganggu pencernaan dan tidak menimbulkan penyakit, makanya kita menggunakan pengawetan dengan suhu tinggi, yaitu sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Setelah yang terakhir pengeringan. Ya, pengeringan ini biasa kalian jumpai, ya kan? Kalau ikan yang di daerah pemancingan atau daerah laut, ikannya itu dibelah menjadi dua dan dijemur sampai kering. Itu awet, ya kan? Fisiknya tidak berubah, masih sama. Itu disebut pengawetan secara fisik. Terus pengawetan secara biologi, ya, atau biologis. Bisa dilihat gambarnya, ada namanya itu tempe yang sudah mau jadi atau membusuk, serta yang sampingnya itu ragi tempe, ya kan. Bisa kalian sering jumpai nggak ragi tempe? Tapi jangan kalian coba sekali-sekali ragi tempe itu untuk gigi. Kena gigi atau dikunyah itu giginya bisa keropos atau langsung ompong. Pengawetan biologis ini contohnya yaitu fermentasi, terus enzim, terus bakteri laktat, ya. Yang paling kalian kenal yaitu fermentasi secara biologi, ya. Bisa dilihat itu tempe yang sudah agak keluar ragi-raginya dari proses biologinya atau proses fermentasinya. Enzim juga sama, bakteri laktat juga sama. Intinya biologis ini merubah fisiknya, ya kan? Fisiknya itu berubah dari yang awalnya
bulat, contohnya kacang kedelai, terus menjadi padat. Itu namanya pengawetan secara biologis. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, pengawetan secara kimiawi, ya kan? Bisa dilihat gambarnya itu manisan buah. Ada pengawetan alami, pengawetan sintesis, dan pengasapan. Sampai 3 saja ternyata. Ya kan? Pengawetan alami ya sama. Yaitu ya seperti itu, pengawetan alami contohnya ya seperti es, garam, gula, itu secara alami. Ditambahi ya es seperti tadi yang namanya ikan diawetkan pakai es. Kalau garam juga sama, ikan diasinkan jadi ikan asin. Terus kalau manis ya ini asinan atau manisan. Itu namanya pengawetan secara alami. Kalau sintetis itu butuh tambahan pangan, contohnya pewarna, ya kan? Misalnya kalian lihat sekarang manisan itu warna-warni, itu banyak sekali menggunakan pengawet sintetis. Dan terakhir adalah pengasapan. Bisa dilihat di daerah Tambak sana banyak sekali bandeng ikan-ikan itu diasapkan agar awet, ya kan? Itulah materi dari awal sampai akhir. Sebelum saya akhiri, saya memberikan tugas terlebih dahulu. Carilah contoh makanan dengan teknik pengolahan pengawetan fisik, kimia, biologi dari bahan serealia, kacang, dan umbi. Seperti biasa minimal 7. Contohnya kalian buat dulu seperti kemarin tabel-tabelnya, yaitu fisik, kimia, biologi. Yang fisik contohnya padi menjadi beras, itu kan berubah, fisiknya tetap, ya kan? Terus kimia contohnya tempe tadi, fisiknya berubah, ya kan, peragian. Terus biologi contohnya manisan singkong atau manisan lainnya, itu yang biologi. Mudah kan? Ingat, sebutkan contoh produknya saja. 7 ke bawah, 7 ke bawah, 7 ke bawah, ya kan? Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, dari awal sampai akhir. Ada kekurangannya saya minta maaf. Saya berharap kita bisa berjumpa lagi di sekolah untuk belajar bersama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.